Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tutorial bagaimana cara mengolah data untuk melihat pengaruh antar variabel independen dengan dependen. Namun uji yang digunakan adalah datanya berkelompok, ya, teman-teman. Di mana untuk pengaruh, ya, untuk melihat pengaruh atau multivariat itu kita sudah pelajari di materi sebelumnya, yaitu tentang regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Itu kan hanya data angka. Jadi sekarang datanya itu kita kelompokkan, teman-teman. Jadi kita meneliti suatu penelitian data yang berkelompok dan kita ingin melakukan seleksi variabel gitu. Jadi kita akan melihat seleksi variabel dengan data berkelompok. Maka uji yang cocok yang akan kita gunakan adalah uji regresi logistik, teman-teman. Ini ya, teman-teman, namanya regresi logistik. Di mana sama seperti regresi linear, ada dua jenis, yaitu regresi logistik berganda dan regresi logistik sederhana. Di mana secara umum analisis regresi logistik yaitu untuk melihat pengaruh variabel bebas atau independen terhadap variabel tergantung atau dependen dengan data bersifat dikotomus. Artinya apa, teman-teman? Dengan syarat variabel dependennya itu berkelompok dan juga berkelompoknya itu tidak boleh lebih dari dua kelompok, ya. Secara umum, teori mengatakan bahwasanya variabel dependen dan independennya itu dikotomus. Artinya apa? Kelompoknya itu cukup dua kelompok saja tuh. Apakah boleh multikotomus atau lebih dari dua kelompok? Boleh saja, tapi biasanya itu terletak di variabel independennya gitu. Secara umum untuk variabel independen itu cukup dua kelompok. Kita contohkan misalnya pengetahuan rendah tinggi, kemudian sikap negatif positif. Kemudian untuk dependennya contohnya adalah kejadian diare, misalnya diare tidak diare gitu. Jadi hanya dua kelompok saja. Karena dengan dua kelompok itu sudah menggambarkan bahwa datanya sudah kategori. Itu. Kita lanjutkan. Regresi logistik merupakan suatu model matematik yang digunakan untuk mempelajari pengaruh antara satu atau beberapa variabel independen dengan variabel dependennya. Artinya apa? Jika variabel independen kita satu dan variabel dependen kita satu, maka itu disebut dengan variabel regresi logistik sederhana, ya, sama seperti regresi linear, teman-teman. Namun datanya kita kelompokkan ya untuk logistik ini. Dan juga jika variabel independennya lebih dari satu, ya, tiga variabel independen, maka regresi logistik sederhana berubah menjadi regresi logistik berganda. Itu, teman-teman. Oke, kita lanjutkan fungsi ujinya, yaitu variabel dependen berupa data kategori, boleh dikotomus, boleh multikotomus. Kemudian variabel bebas berupa data kategorik, ya. Jadi tidak tertutup kemungkinan untuk menjadi data rasio, teman-teman. Namun kalau teman-teman memasukkan data rasio, ya, ada persepsi lain menyatakan kalau data tersebut variabel independennya itu kategori semua, maka itu regresi logistik berganda. Namun jika variabel independennya bercampur, jadi ada data kontinu di situ, ada data rasio dan data interval, berarti data angka ada di dalam salah satu variabel independen dan ada juga data kategorinya. Namun variabel dependennya itu adalah kategori, maka itu disebut dengan regresi logistik biner, teman-teman. Itu. Ya. Kita lanjutkan dulu. Namun secara umum regresi logistik itu adalah sederhana dan berganda. Logistik biner juga ada yang sudah kita terangkan tadi. Oke, untuk jenis regresi logistik kita lihat di sini ada sederhana menggunakan satu variabel independen, berganda lebih dari satu variabel independen. Untuk syarat asumsi tidak terlalu banyak seperti linear, teman-teman, jadi cukup sederhana, di mana
skala pengukurannya itu boleh interval atau kategori ya. Dimana kalau seperti yang kita bilang tadi, kalau dia ada data rasio dan data kategori, maka dia berubah menjadi regresi logistik biner. Kemudian datanya tidak harus berdistribusi normal. Kenapa? Karena apa? Yang kita olah itu secara umum adalah data yang sudah dikelompokkan itu. Jadi tidak akan ketemu normalitas datanya. Oke. Bagaimana kelebihan dan kekurangan dari regresi logistik ini ya? Kita lihat dulu dari kelebihan, yaitu cocok untuk bidang epidemiologi, teman-teman. Ya, kemudian dapat memprediksi risiko terhadap suatu penyakit dari suatu paparan dan desain cohort. Pada desain cohort. Kemudian asumsinya lebih sedikit dari regresi linear. Kalau regresi linear kan terlalu lumayan banyak untuk asumsi ya, teman-teman. Namun untuk logistik ini tidak terlalu, cukup sederhana saja. Kemudian dapat digunakan sebagai model prediksi dan faktor risiko terhadap suatu penyakit, dan yang terakhir dapat mengetahui pengaruh antara independen dengan dependen. Kekurangannya yaitu data yang kita teliti yang awalnya numerik harus dirubah menjadi kategori. Mungkin dikatakan bukan kekurangan ya, kalau ini lebih sedikit kita harus memodifikasi data sedikit gitu. Kemudian prediksi yang didapat kurang akurat karena mungkin data kategori ya teman-teman. Kemudian kurang bisa memprediksi faktor risiko yang terjadi itu. Namun secara umum tidak masalah juga. Untuk kekurangan ini mungkin tidak terlalu fatal ya teman-teman. Jadi diperbolehkan itu. Apalagi data kita secara umum peneliti sekarang kan lebih suka mengelompokkan data, ya kan? Jadi dapat data angka dulu, data skor dulu, data jumlah dulu, baru dikelompokkan itu. Dan mau nggak mau maka logistik itu cocok untuk digunakan. Oke, untuk hipotesa sama seperti regresi, sama seperti uji lainnya harus di bawah alfa ya. Kita menggunakan standar saja 0,05, di mana H0 jika H0 diterima berarti tidak ada pengaruh, jika H0 ditolak berarti ada pengaruh. Oke. Kita lanjutkan ya. Untuk regresi logistik berganda itu akan kita bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke kasus dulu ya, di mana kasusnya kita ambil tentang kejadian diare. Ini sengaja kita perlihatkan asal datanya ya, di mana tadi kita sebutkan bahwasanya regresi logistik itu secara umum menggunakan data yang berkelompok. Jadi nanti yang kita olah cukup yang sudah dikategorikan saja teman-teman, seperti ini. Namun data ini juga akan kita gunakan untuk kasus uji regresi logistik berganda. Jadi kita menggunakan satu kasus saja ya. Dan sekarang kita akan menggunakan uji regresi logistik sederhana dulu. Artinya apa? Kita akan mengolah satu variabel independen dan satu variabel dependen. Mungkin kita pilih pengetahuan saja ya teman-teman ya. Pengetahuan yang asal ini yang kita bilang tadi. Data asalnya adalah angka, kemudian dikategorikan. Nah, itu teman-teman. Dan juga teman-teman boleh kok memasukkan misalnya pengetahuan ini kategori budayanya, teman-teman tidak mau menggunakan kategori tapi dari skor, boleh. Maka dia berubah menjadi regresi logistik biner gitu. Tapi sekarang kita fokus dulu kepada regresi logistik sederhana. Bagaimana langkahnya? Yang pertama itu adalah analyze, kemudian ambil regresi, kemudian binary logistik, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita masukkan dependennya adalah kejadian diare, karena kita ingin melihat apakah ada pengaruh antara pengetahuan, budaya, dan peran bidan atau peran petugas ya, peran petugas terhadap kejadian diare, teman-teman. Terhadap kejadian diare. Oke, kita masukkan dulu pengetahuan saja karena kita logistik sederhana ya. Jadi satu variabel independen dan satu variabel dependen. Oke, untuk kategorikal kita klik, kemudian covariat kita pindahkan ke dalam kategorikal. Karena apa? Kita datanya berkelompok, teman-teman. Jadi harus dimasukkan ke dalam keterangan kategorik. Kita continue, maka muncul keterangan ini, teman-teman. Jadi kalau data teman-teman itu berupa data kelompok,
harus dimasuk ke dalam menu kategorikal dulu, supaya setelah itu muncul ini, artinya sudah dikategorikan. Kemudian untuk save itu kita abaikan saja ya, tidak terlalu. Kemudian option kita ambil nilai eksponen betanya, nilai korelasi, kemudian nilai Hosmer and Lemaitre goodness boleh ditandai boleh tidak. Secara umum persepsi atau teori-teori menandai yang penting itu adalah eksponen beta dan korelasinya ya. Kemudian kita menggunakan standar alfa atau CI 95%, berarti alfanya 5%. Kemudian kita continue. Untuk style dan bootstrap kita abaikan saja. Kemudian karena ini satu variabel independen, tidak perlu menggunakan metode ya. Untuk metode ini akan kita jelaskan nanti di regresi logistik berganda ya teman-teman. Oke, sekarang kita langsung saja tekan OK. Kita hapus dulu keterangannya. Oke, diperoleh hasil data seperti ini teman-teman. Ada 0 beginning block, artinya ini data yang kita mulai, namun kita langsung fokus saja kepada ini teman-teman ya, hasil olahan metodenya atau enternya. Oke teman-teman, kita lihat di sini ada nilai summary ya, ada R square, kemudian ada Nagel R square. Itu mana yang digunakan ya, untuk nilai R square ini secara umum itu kita menggunakan nilai yang di akhir teman-teman biasanya. Jadi ada yang R square ini bebas, teman-teman mau pilih yang mana itu. Jadi boleh yang 0,219, boleh 0,297 karena ini ahlinya ya teman-teman. Ini adalah penemunya. Jadi teman-teman mau pakai R square yang mana boleh saja. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya R square merupakan koefisien determinan atau menggambarkan bahwasanya kekuatan pengaruh dari seluruh variabel yang kita olah gitu. Karena ini variabelnya cuma satu, berarti artinya apa? Pengetahuan itu berpengaruh kepada kejadian diare hanya sebesar 0,297. Artinya dia lemah ya teman-teman, kekuatannya lemah. Karena apa? Dia mendekati 0. Jadi kekuatan itu semakin dikatakan lemah jika mendekati 0, semakin kuat jika mendekati 1 atau min 1. Seperti itu teman-teman. Ada juga yang mengatakan min 2 dan plus 2. Seperti itu. Jadi di sini lemah ya teman-teman, kekuatannya lemah. Kemudian teman-teman perhatikan ini. Kita langsung ke sini saja teman-teman. Langsung ke sini saja. Ya, langsung ke sini saja bahwasanya kategori pengetahuan itu dari signifikan atau p-value-nya sebesar 0,000, artinya kecil dari alfa. H0 ditolak, artinya apa? Ada pengaruh pengetahuan terhadap kejadian diare. Artinya pengetahuan berpengaruh terhadap kejadian diare, teman-teman. Kemudian dilihat dari nilai betanya, yaitu 0,111, artinya apa? Semakin bagus semakin bagus pengetahuan seseorang, maka semakin bagus pula seseorang tersebut dapat mencegah kejadian diare, teman-teman. Itu karena variabelnya cuma satu, jadi nilai betanya cukup kecil ya teman-teman. Itu, atau jika kita baca seperti nilai OR, maka responden yang pengetahuannya buruk ya atau pengetahuannya rendah berisiko sebanyak 1 kali terkena kejadian diare atau berpotensi terkena kejadian diare dibandingkan dengan pengetahuan yang baik atau tinggi. Seperti itu teman-teman. Ya. Karena ini cuma sederhana, jadi satu variabel independen, satu variabel dependen, jadi tidak perlu menggunakan persamaan struktur ya teman-teman. Jadi persamaan struktur itu cocok dan berlaku untuk multivariabel. Jadi regresi linear berganda, regresi linear logistik berganda. Itu nanti setelah uji logistik
sederhana ini kita akan pelajari logistik berganda di video selanjutnya, dan di situ kita akan bahas bagaimana cara memindahkan tabel dan interpretasi datanya, kemudian kita akan mengeluarkan model statistik atau persamaan struktur dari regresi logistik berganda tersebut. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk regresi logistik berganda. Yang penting yang dilihat adalah nilai p-value dan betanya itu. Ya, sebagaimana kita ulangi lagi bahwasanya p-value-nya untuk kategori pengetahuan didapatkan di bawah 0,05 atau 0,00. Artinya apa? H0 ditolak, berarti ada pengaruh pengetahuan terhadap kejadian diare itu teman-teman. Jadi terpenuhi. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk materi regresi logistik sederhana ya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa like, subscribe, and share sehingga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama di bidang kesehatan. Salam sehat untuk kita semua. Kita sudahi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.